Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah kita semua pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka." Ayat ke-36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka." Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, 2 hari lagi bangsa dan negara kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaannya. Kita gereja HKBP adalah bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia ini. Sebab itu bersama-sama dengan sesama warga negara, sesama anak bangsa, marilah kita juga mempersiapkan hati kita, menyongsong perayaan kemerdekaan bangsa kita, menyongsong perayaan 76 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Apa pesan Tuhan untuk kita semua 2 hari sebelum perayaan kemerdekaan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita menyadari kondisi-kondisi yang sedang memenjarakan, menjajah, atau memperbudak kita, apakah sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai keluarga, atau pribadi. Tuhan ingin agar kita menyadari kondisi-kondisi yang bisa atau sedang memenjarakan kita, menjajah kita, memperbudak kita. Apakah itu sebagai bangsa, apakah itu sebagai gereja, atau sebagai keluarga, atau sebagai pribadi, anak manusia. Allah menciptakan kita semua dan menciptakan kita masing-masing sebagai manusia yang utuh, yang mulia, yang terhormat, dan merdeka. Sekali lagi, Allah pada mulanya menciptakan kita semua dan kita masing-masing sebagai pribadi manusia yang utuh, mulia, terhormat, dan merdeka. Namun, dalam perjalanan, banyak hal bisa merusak kemanusiaan, merusak kehidupan, merusak kemerdekaan kita. Sebagai bangsa kita pernah dijajah sekian lama oleh bangsa lain, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Sebelum dimerdekakan, kita memerdekakan diri kita 76 tahun yang silam.
Pada masa kini pun, baiklah kita menyadari jangan-jangan ada kondisi juga yang sedang memenjarakan, menjajah kita, mengurung kita sebagai bangsa. Paling tidak secara ekonomi atau secara teknologi. Saudara-saudara, banyak orang, mungkin termasuk kita, sering tidak sadar bahwa ada kondisi yang sedang memenjarakan, yang sedang menguasai dan menjajah, yang sedang memperbudaknya atau memperhambanya. Banyak orang kadang-kadang hidup seperti burung di dalam kurungan, dalam sangkar kecil, atau ikan lumba-lumba dalam kolam yang terbatas. Mereka lupa bahwa sebetulnya hidupnya bukan dalam kurungan, dalam sangkar, atau dalam kolam kecil, tapi dalam samudera yang luas. Namun mereka pasrah, atau tidak tahu, atau sudah putus asa kepada keadaannya. Hari ini kita diminta, mari kita bersikap kritis, memeriksa apakah ada kondisi-kondisi yang sedang memenjarakan, menjajah, memperbudak kita. Apakah kita sebagai bangsa, atau sebagai gereja, atau sebagai pribadi. Orang-orang Yahudi marah kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa akan dimerdekakan. Mereka bilang, kapan kami bangsa budak? Kapan kami diperbudak? Mereka lupa. Mereka pernah dijajah, diperbudak di Mesir ribuan tahun sebelumnya. Namun Yesus mau mengatakan, ada lagi perbudakan, ada lagi pemenjaraan atau penjajahan yang lebih mengerikan, yang tidak disadari oleh orang-orang Yahudi pendengarnya pada waktu itu, yaitu perbudakan, pemenjaraan, perhambaan oleh dosa. Orang Yahudi tidak sadar bahwa dosa itu telah bercokol dalam diri manusia, termasuk dalam diri mereka sendiri. Dosa itu telah merasuk ke dalam hati, ke dalam pikiran, ke dalam tubuh mereka sendiri, memerintah dari dalam diri mereka, menyuruh mereka melakukan hal-hal yang jahat. Rasul Paulus nanti menjelaskan itu lebih lebar dalam Roma pasal yang ke-6. Saudara-saudara, mungkin kita tidak hanya sedang dipenjara atau dijajah dari luar, tapi baiklah kita melihat ada bentuk penjajahan lain yang lebih mengerikan, penjajahan dari dalam, yaitu oleh dosa yang menjajah, merasuk, menguasai kita di dalam hati dan pikiran kita, menyuruh, memerintahkan kita melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan mau agar kita berjuang memerdekakan, membebaskan bangsa kita, gereja kita, keluarga kita, diri kita dari kondisi-kondisi yang memenjarakan, menjajah atau memperbudak itu. Saudara-saudara, ketika kita bersama-sama warga negara Indonesia, anak-anak bangsa merayakan 76 tahun kemerdekaan, kita bukan hanya diajak untuk bernostalgia, melihat ke masa lalu, ke tahun 1945 ketika kita merdeka dari penjajahan Belanda. Tapi supaya kita juga diajak, dikuatkan, didorong, berjuang, membebaskan dan memerdekakan diri kita dari belenggu-belenggu modern, dari penjara-penjara, dari penjajah-penjajah dan perhambaan di masa modern ini. Kata kuncinya adalah berjuang. Kata kuncinya adalah berjuang. Lawan dari berjuang adalah pasrah,
apatis, terima nasib, tidak peduli, atau taken for granted, terima beres. Saudara-saudara, kemerdekaan kita baik dulu maupun sekarang tidak pernah bisa kita terima serta-merta dengan begitu saja, melainkan harus kita perjuangkan. Jika dahulu bangsa kita berjuang lewat angkat senjata dan perundingan, pertanyaan, bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai pribadi berjuang memerdekakan diri kita pada masa kini, pada masa sekarang. Saudara-saudara, menurut kami, ketika 99% obat dan alat kesehatan masih diimpor, bangsa kita masih sangat tergantung dan dalam kondisi, dalam tanda petik, terjajah. Bagaimana kita membebaskan diri kita dari sana? Apalagi di masa pandemi yang belum berakhir dan kemungkinan akan ada lagi pandemi-pandemi yang lainnya. Karena itu saudara-saudara, pada waktu ini kita diingatkan untuk kembali berjuang. Jika dahulu kita berjuang dengan senjata, maka sekarang alat perjuangan kita adalah pendidikan, pembelajaran. Kita harus mendorong anak-anak kita, generasi muda kita sekolah sebaik-baiknya. Kita harus mendorong anak-anak kita, generasi kita belajar sebaik-baiknya, menjadi orang-orang pintar. Orang-orang yang menguasai teknologi, orang-orang yang menguasai ekonomi, supaya kita tidak kembali terjajah, terpenjara, atau menjadi budak. Saudara-saudara, ketika kita merayakan 76 tahun kemerdekaan ini bersama sesama anak bangsa, mari kita dorong anak-anak kita belajar. Sebab kepada merekalah kita harapkan yang akan memerdekakan bangsa ini dari berbagai penjajahan, belenggu, ekonomi, ataupun teknologi. Mari kita dorong anak kita belajar bahasa asing sebaik-banyaknya. Belajar bahasa program. Supaya mereka menguasai teknologi. Karena dengan teknologi itulah bangsa dan negara kita bisa dibebaskan dari berbagai kecurangan, dari berbagai manipulasi, penipuan, atau penjajahan di era milenial, di era modern ini. Mari kita dorong, kita doakan pemerintah kita agar kita betul-betul berdaulat dalam hal pangan. Dalam hal pangan, menyediakan makanan, bahan-bahan makanan bagi bangsa kita, bagi rakyat kita. Mari kita mendorong dan mendoakan pemerintah kita agar kita berdaulat dalam menyediakan alat kesehatan dan obat bagi 270 juta bangsa Indonesia. Agar kita berdaulat di seluruh tanah, laut, udara kita. Untuk itulah gereja HKBP dipanggil. Ikut berdoa, ikut berperan, ikut memberikan sumbangsihnya. Agar kita kembali berjuang. Agar kita kembali berjuang. Dan tidak hanya mengenangkan perjuangan leluhur, perjuangan orang tua kita di tahun 40-an yang silam. Hari ini kita dipanggil kembali berjuang. Membebaskan diri kita dari berbagai banyak masalah, belenggu, penjara, dan perbudakan modern. Termasuk di dalamnya human trafficking. Yang ketiga, Tuhan mau agar kita mensyukuri bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari pemenjaraan, dari penjajahan dan perbudakan yang paling mengerikan, yaitu dosa. Sehingga kita punya modal,
Kita punya keyakinan, kita punya keberanian memerdekakan diri kita dari berbagai belenggu lainnya. Sebab kita telah dimerdekakan dari belenggu yang paling dahsyat, paling mengerikan, yaitu dosa dan kematian. Alkitab melukiskan dosa itu sebagai penguasa, sebagai penjajah yang merasuk ke dalam tubuh, merasuk ke dalam hati, jiwa, dan pikiran kita. Memperbudak kita, memerintah kita, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, melakukan yang jahat. Syukur kepada Allah, Kristus telah memerdekakan kita dari penjara, dari penjajahan dan perbudakan yang paling mengerikan ini. Melalui kematiannya di kayu salib, Dia telah membebaskan saudara dan saya dari penjara, penjajahan, dan perbudakan dosa. Apa artinya itu? Jika Alkitab mengatakan Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, sekarang kita tidak lagi wajib menuruti perintah dosa dari dalam diri kita itu. Kita tidak lagi wajib mentaati perintah dosa dari dalam diri kita sendiri itu. Ketika Dia menyuruh kita melakukan yang jahat, ketika Dia menyuruh kita mencuri, menyuruh kita berbohong, menyuruh kita berzina, menyuruh kita membunuh, menyuruh kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak perlu lagi taat kepadanya, sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itulah tadi Kristus mengatakan, jika Anak itu memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Saudara-saudara, jika mau disederhanakan, apakah saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang paling merdeka di dunia ini? Apakah saudara dan saya mau menjadi pribadi-pribadi yang paling bebas, paling merdeka di dunia ini? Jadilah anak-anak Allah. Jadilah anak-anak Allah. Sebab ketika kita menghayati posisi kita sebagai anak-anak Allah, kita cukup hanya mendengarkan perintah Sang Bapa, yaitu kebenaran, kebaikan, dan kasih. Ketika kita betul-betul menghayati kita adalah anak-anak Allah, kita tidak lagi punya kewajiban untuk mentaati perintah dosa yang bertentangan dengan perintah Sang Bapa itu. Sebab itulah anak-anak Allah lah orang yang paling merdeka itu. Dan puji Tuhan, kita semua telah diangkatnya menjadi anak-anaknya. Sebab sebagai anak-anak Allah kita bebas sekarang berbuat benar, kita bebas berbuat baik, kita bebas mengampuni, kita bebas melayani, kita bebas berbuat kasih. Tidak ada satu pihak pun, termasuk iblis, termasuk dosa, yang sanggup melarang kita berkata dan berbuat benar. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Kristus, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa melarang kita berkata dan berbuat benar. Tidak ada yang bisa menghentikan kita mengasihi. Tidak ada yang bisa menghambat kita memberikan pengampunan. Tidak ada yang bisa menghambat kita untuk berbuat baik kepada kehidupan. Sebab itu kitalah orang-orang yang paling merdeka di dunia ini. Dan untuk itu kita bersyukur kepada Allah dan kepada Kristus. Dengan pemahaman itulah saudara-saudara, mari kita masuki hari-hari perayaan kemerdekaan di tengah bangsa dan negara kita. Kita mau kritis,
Kita mau menyadari masih banyak kondisi-kondisi yang mungkin sedang memenjarakan, memperbudak, menjajah kita. Dan kita mau berjuang membebaskan diri kita, membebaskan gereja kita, membebaskan bangsa kita dari penjara, dari perbudakan, dari perhambaan modern itu. Dan kita mau bersyukur. Dan kita percaya bahwa kita telah bebas dari penjara yang paling berat, yaitu dosa dan kematian. Dan itulah modal bagi saudara dan saya untuk bangkit, berjuang. Termasuk mengatasi pandemi dan mengantisipasi datangnya masa sulit, krisis ekologi yang disebabkan oleh pemanasan global yang lebih mengerikan daripada pandemi yang sedang kita hadapi. Amin.